Menurut gue, meningkatkan skill bahasa Inggris di zaman sekarang itu adalah sebuah keharusan. Dan banyak sekali cara, banyak sekali media, banyak sekali kursus yang sudah tersedia di Indonesia bahkan di luar pun yang bisa kita ikuti untuk bisa meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan media buku. Beberapa minggu lalu, lebih tepatnya sih mungkin buku ini, buku pertama bahasa Inggris yang akan gue ceritain ini udah gue baca awal-awal pas April WFH kalau nggak salah, atau Mei, gue lupa. Tapi gue cut waktu itu karena gue ngerasa lelah, mungkin karena salah strategi bacanya. Banyak banget lah bacanya dan gak step by step bacanya, gak dari yang kecil dulu, misalkan satu kalimat dulu terus satu paragraf dan lain-lain. Kadang gue terlalu berambisius ingin baca semuanya, akhirnya membuat otak gue lelah, mata gue lelah. Tapi setelah di sini, setelah udah di Jakarta, udah kembali kerja work from office, gue mulai baca lagi dengan strategi baru dan alhamdulillah sudah selesai. Nah, buku pertama, first English book yang gue baca adalah buku The Art of Thinking Clearly. Jadi ini buku saran dari temen gue di Instagram. Terima kasih untuk sarannya bro. Ini buku udah gue beli di peripus.com dan ini gak sengaja belinya ukuran kecil kayak gini. Sebenarnya sih ya gue ngeliatnya wah harganya murah nih, cuma 150.000. Tapi gue nggak lihat ukurannya. Pas sampai rumah, gue buka, apa ini, cuma segenggaman tangan, kaget. Terus kecil banget gitu teman-teman. Jadi kecil banget tulisannya dan ya kurang kuat juga sih kalau misalkan sampai dibuka lebar-lebar gitu. Bisa lepas-lepas kertasnya kalau nggak hati-hati. Jadi kalau mau beli buku, lihat ukurannya dulu teman-teman, apalagi kalau buku online itu ya teman-teman. Pas gue selesai baca buku ini, ada 99 chapter di buku ini, gue baru ngerti kenapa buku ini tuh bahasnya itu lebih ke bias, terus efek-efek yang emang jatuhnya negatif. Tapi justru itu tuh yang jarang difikirkan oleh kita termasuk gue yang sebelum baca buku ini. Banyak banget bias-bias kayak misalkan framing, social comparison bias, for effect, terus false consensus effect, terus Zeigarnik effect, terus information bias, terus news illusion, self-serving bias, dan lain-lain. Banyak banget, ada 1099, dan itu ada hubungan kaitannya dengan hal-hal yang negatif lah yang ada di diri kita yang sebenarnya jarang kepikiran dan jarang kita sadari, tapi itu tuh malah membuat dampak buruk pada diri kita semua. Gue gak akan bahas 99 ya, karena terlalu banyak. Teman-teman bisa baca sendiri, sekaligus untuk teman-teman yang emang mau meningkatkan bahasa Inggris. Banyak banget, kalau gue ya, banyak banget vocab baru yang bisa teman-teman pelajari lah. So, let's learning together. It's kayak banget. Nah, gue mau bahas pertama yaitu tentang self-serving bias. Jadi, sederhananya self-serving bias ini kita tidak mau disalahkan. Contohnya ketika kita kuliah, SMA, SMP, SD, itu kita dapat nilai A, kita selalu membanggakan diri kita. Wah, gue bisa dapat kayak gini karena emang ini jerih payah gue. Skill gue nih emang HD nih, emang gila nih skill gue. Tapi ketika nilai kita jelek, nilai kita 40 katakan waktu SMA, nilai matematika kita tiba-tiba 30, padahal matematika adalah mata pelajaran yang kita sukai, kita langsung nyalain orang lain. Ah, ini mah gurunya emang gak bener sih ngajarnya. Terus waktu gue ngerjain juga, gue ngerasanya kayak ini kok banyak gangguan gitu ya, angin, terpaan angin dari luar, terus orang-orang pada nyontek ngeliatin gue, dan jadinya banyak yang nanya ke gue, dan pokoknya pusing lah gue pas lagi ngerjain, jadinya gak maksimal dan nilainya 30. Ini gak bener nih, teman-teman gue gak bener nanya-nanya ke gue sih, ini soalnya juga kenapa jadi susah kayak gini. Intinya menyalahkan orang lain ketika ada sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Dan itu sebenarnya, sadar gak sih kita suka kayak gitu? Ketika ada suatu hal yang terjadi, kita tuh kayak selalu cari kesalahan orang lain dulu sebelum introspeksi diri sendiri. Nilai yang gue dapatkan adalah ketika ada suatu masalah, khususnya hubungan yang positif atau negatif, bahkan yang tentu negatif ya, coba lihat diri kita dulu. Gimana nih, apakah diri kita udah bener? Apakah diri gue udah bener nih ya? Ketika ternyata orang lain tuh marah ke gue, bisa jadi emang gue nya yang salah gitu, cara ngomongnya salah. Jadi sering-sering aja lah coba membiasakan diri untuk berpikir dulu sebelum misalkan sesuatu hal yang buruk itu terjadi pada kita. Lalu yang kedua itu planning fallacy. Ini yang sering juga terjadi. Kita terlalu berambisi untuk memplan ABC segala macam sampai detil, sampai akhirnya tidak terlaksana. Dan ini gue banget dulu. Gue sebelum menemukan metode 9 waktu zona bahana,
yang gue jelasin di YouTube gue, bisa lihat di atas. Gue spesifik banget ngatur waktunya, misalkan dari jam 4 sampai jam 5 gue sholat, ngaji, terus jam 5 sampai jam 6 gue apa dan lain-lain, hafalan. Awalnya berjalan, tapi pas kesini ya seminggu 2 minggu udah nggak berjalan lagi. Sampai akhirnya gue terus evaluasi, gue cari tahu, dan gue coba cari referensi tentang informasi ilmu. Lebih detailnya teman-teman bisa lihat di yang tadi nongol di atas. Itu gue menemukan 9 zona waktu yang awalnya gue susun strateginya sangat sederhana banget. Oke, hari ini gue ngeplan 3 aja dulu deh. Terus 3 masih kebanyakan, 2 dulu. 2 masih kebanyakan, 1 dulu. Perlahan plan hari besok mau ngapain. 1, oh besok saya mau kerja, udah tulis aja kerja. Terus nanti udah biasa 1, tambah lagi, yang akhirnya bisa spesifik. Dan teman-teman, gue sendiri waktu itu akhirnya sudah terbiasa dengan pola-pola yang udah gue buat sendiri. Dan jadinya planning fallacy yang akhirnya jadi wacana, plan-plan wacana itu sedikit demi sedikit sudah tidak terjadi lagi. Jadi kalau misalkan mau ngeplan sesuatu, buku ini bilang ke gue bahwa pelan-pelan dulu, jangan terlalu berambisius. Pokoknya susun strateginya dari yang kecil-kecil dulu aja lah. Dari yang kecil-kecil dulu, jangan langsung bludak besar yang itu nggak akan pernah berjalan. Kalau buat gue ya, ketika gue memplannya sesuatu yang langsung besar, nggak akan pernah berjalan. Dari yang kecil dulu aja. Satu lagi yang akan gue bahas yaitu News Illusion. Gue sebelum baca chapter terakhir ini, di chapter 99, news itu atau berita for me is so important, dan itu kayak hal yang harus kita cari tahu terus gitu. Tapi kalau misalkan kebanyakan, justru malah jadi membuat diri kita tidak jadi lebih baik lah. Kenapa? Karena contohnya gini deh, sederhananya misalkan berita COVID kalau misalkan kita cari tahu terlalu banyak beritanya sampai sedetil-detilnya, sampai bahkan di Papua kita tahu jumlahnya, di pelosok mana itu ada berapa orang yang tidak teridentifikasi, sampai tahu sedetil itu. Pertama, kita jadi terlalu kepikiran. Corona tuh kayak sesuatu hal yang ya memang bahaya, tapi jadi sangat berbahaya. Kita jadi takut keluar rumah, kita jadi takut kerja, kita jadi tidak produktif, dan itu sangat disayangkan. Itu efek dari berita, dan gue pernah ngalamin itu ketika bulan Maret April pas baru ada Corona. Yang kedua, kebanyakan baca berita justru membuat kita bisa jadi tidak produktif. Karena apa? Karena kita terlalu peduli dengan orang lain. Berita itu kan orang lain ya, berita-berita dari orang lain, tapi kita tidak berusaha peduli dengan diri kita untuk terus mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Ketika orang lain udah bisa jadi engineer handal dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat rumit, dia bisa menghitung dan menganalisanya, gue di sini masih ngutak-ngatik hal-hal yang dasar dan masih mengikuti berita-berita yang sebenarnya tidak begitu penting untuk gue, yang sebenarnya hanya informasi biasa aja. Itu tuh gak penting lah buat gue, yang akhirnya ya gue gak berkembang. Jadi menurut gue berita itu penting, tapi bukan berarti kita itu terus mengikuti berita itu. Ya sekedar tahu aja oke lah, dan gak perlu nyari tahu lah, sampai nyari tahu detil, kepo dan lain-lain, ini apa terjadi dan lain-lain. Kalaupun memang itu ada ruang lingkupnya sama pekerjaan kita, baru kita cari tahu. Contoh, gue kerja di konsultan perencana. Ya gue misalkan pengen tahu nih berita tol yang ada di Kalimantan, dan gue cari tahu apa masalah dan lain-lain. Atau emang itu masih ada hubungannya sama kerjaan gue, jadi ya gue cari yang nantinya jadi insight untuk gue, biar gue bisa ngedesain jalan tol lebih bagus dari yang di Kalimantan, Sumatera dan lain-lain lah. So jadi teman-teman, bersihkan pikiran-pikiran negatif kita dengan cara mengetahui apa saja yang negatif yang akan timbul di kehidupan kita. Jadi jangan pernah menghindari sesuatu hal yang pahit lah gitu kalau menurut gue. Jadi kadang gue juga masih kayak, kalau gue pengen dikritik, tapi ketika dikritik gue kayak ngerasa gimana gitu. Tapi justru itu yang harus dibiasakan gitu. Harus dibiasakan kritikan, pahit dan lain-lain, karena kita nantinya bisa tahu hal-hal negatif yang muncul dari luar dan dari dalam diri kita tuh apa, dan akhirnya kita bisa membenahi diri kita menjadi lebih baik. Itu saja YouTube gue kali ini. Nanti akan ada review lagi tentunya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.